Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari belajar algoritma dengan tema searching pada array satu dimensi dengan software bahasa C, kode blocks yang digunakan ya. Oke. Contoh 1, searching pada array satu dimensi dengan cara yang pertama ya. Sudah ada array A satu dimensi yang dibuat dengan integer A11. Sudah ada isinya dengan ilustrasi sebagai berikut. Jadi ada elemen data yang berada pada array dari indeks ke 0 sampai dengan indeks ke 10 ya. Datanya 12, 17 sampai dengan 19 indeks ke 10. Yang diminta adalah susun algoritma dan flowchart untuk menginput sebuah nilai integer, misalnya n. Kemudian periksa isi arraynya. Apakah ada isi array yang nilainya sama dengan n? Bila ada, cetak perkataan ada. Bila tidak ada, cetak perkataan tidak ada. Nah, kita buat algoritmanya. Deklarasi variabel a-nya dulu ya. Kemudian variabel yang dibutuhkan yaitu n ya, kemudian variabel i sebagai indeks dan flag sebagai penanda apakah nilai yang kita cari ada atau tidak pada array tersebut. Itulah fungsi dari variabel flag. Input nilai n, flag sama dengan 0 sebagai nilai awalnya, i sama dengan 0 sebagai nilai awal i. Lakukan selama i-nya lebih kecil sama dengan 10. Jika array A yang ke i sama dengan n, maka flagnya akan bernilai 1. I sama dengan i plus 1. Ini akan looping terus ya, sampai dengan i-nya lebih kecil sama dengan 10. Kemudian bila ini selesai, maka cek lagi apakah flagnya sama dengan 1. Jika iya, cetak perkataan ada. Jika tidak, maka cetak perkataan tidak ada. Bila dituangkan dalam flowchart akan seperti ini. Input n, flag 0, flag sama dengan 0, i sama dengan 0. Apakah i lebih kecil sama dengan 10? Ya, jika iya, maka kerjakan true ya. N sama dengan a yang ke i, apakah betul? Jika betul, maka flag akan bernilai 1 ya, dan i-nya akan bertambah terus ya, untuk mencari ada atau tidaknya sampai dengan i-nya tidak lebih kecil sama dengan 10. Maka akan dicek lagi apakah flagnya betul sama dengan 1. Jika iya, yang dicetak adalah ada. Tapi jika flagnya tidak sama dengan 1, misalnya 0, maka yang akan dicetak adalah tidak ada ya. Bila dituangkan dalam bahasa C seperti ini ya, kita declare dulu ya, kemudian kita buat komentar untuk menginput nilai yang akan dicari berapa. Kemudian scanf untuk menginput melalui keyboard ditampung dalam variabel n. Kita berikan nilai awal flagnya sama dengan 0, i-nya sama dengan 0. Kita gunakan perulangan while i lebih kecil sama dengan 10 ya. Kemudian jika a yang ke i sama dengan n, maka flagnya sama dengan 1. Kemudian i plus plus ya, dilakukan sampai dengan i-nya tidak lebih kecil sama dengan 10. Jadi kalau i-nya 11 akan keluar dari perulangan dan mengerjakan perintah if flag sama dengan 1. Jika benar, maka yang akan dicetak adalah perkataan ada ya. Tapi bila flagnya 0, maka yang akan dikerjakan adalah perintah else-nya. Printf tidak ada. Di sini akan diberikan input nilai setelah di running. Nilai yang dicari sama dengan 15 ya. Apakah ada? Ya, apakah 15 sama dengan a yang ke 0
Nah, ini kan A yang ke-0 isinya 12. Berarti tidak ya, berarti akan dikerjakan I++. Dicari terus sampai dengan I yang ke berapa? Ada nggak 15? Oh, ternyata ada. Dia berada pada indeks ke 0, 1, 2, 3, 4. Berarti pada saat A yang keempat itu isinya adalah sama dengan yang ke N, ya, maka flagnya sama dengan 1, ya. Maka dikerjakan perintah if flag sama dengan 1, yang dicetak adalah perkataan ada. Nah, hasilnya adalah ini. Nah, bagaimana kalau kita inputkan lagi nilai 4? Berarti kita running lagi programnya, ya. Apakah A yang ke I sama dengan 4 pada saat indeksnya ke 0? Oh, ternyata tidak. Berarti I-nya akan looping lagi, tambah 1 sampai dengan yang terakhir. Ternyata memang tidak ada elemen yang bernilai 4, ya. Maka dikerjakanlah perintah if dan yang tercetak adalah else, print f tidak ada. Oke, kita lanjutkan dengan cara yang kedua, menggunakan variabel jum. Nah, di sini bedanya di sini dengan yang sebelumnya, ya. Kalau yang sebelumnya kita menggunakan variabel yang namanya flag, kita berikan nilai awal 0. Jika flagnya 1 berarti ada nilai yang sama, ya. Kita lihat untuk deklarasi variabelnya n, i, dan jum. Input nilai n-nya melalui keyboard, jumnya sama dengan 0, i-nya sama dengan 0. Kemudian lakukan selama i lebih kecil sama dengan 10. Jika array A yang ke I sama dengan n, maka jum sama dengan jum plus 1. Ini dilakukan sampai dengan ketemu nilai yang sama, ya. Kemudian cek apakah jum lebih besar dari 0. Jika iya, maka cetak perkataan ada. Jika tidak, maka cetak perkataan tidak ada. Nah, di sini ada flowchartnya, ya. Kita ganti untuk variabel flag yang sebelumnya dengan variabel jum sama dengan 0, ya. Kemudian i-nya sama dengan 0. Apakah i lebih kecil sama dengan 10? Jika true, maka diperiksa lagi apakah a yang ke I sama dengan n. Jadi yang kita cari sama dengan nilai yang berada pada array, ya. Jika iya, nanti jumnya akan bernilai 1. Tapi jika tidak, dia akan looping lagi, ya. Jika pada array itu belum ditemukan yang sama, dicari sampai dengan i-nya lebih kecil sama dengan 10, ya. Jika ada, maka dia langsung keluar dari perulangan ini, maka mengerjakan jum lebih besar dari 0. Apakah iya, maka cetak perkataan ada. Jika tidak, maka cetak perkataan tidak ada, ya. Jadi selama nilainya masih belum ditemukan, akan dicari sampai dengan indeks terakhir, ya. Kemudian kita lihat pada program bahasa C-nya. Integer A 11, ini datanya, ini variabel n untuk menampung isi dari yang kita input dari keyboard, ya. Variabel untuk menampung nilai yang kita input melalui keyboard. Kemudian variabel i untuk indeksnya. Nah, flag di sini bisa Anda hapus karena memang sudah tidak digunakan lagi pada cara kedua ini. Kita hanya menggunakan variabel jum. Nah, kemudian kita berikan keterangan nilai yang diinput berapa yang akan kita cari. Kemudian scan f %i masuk ke dalam variabel n yang akan ditampung di sini. Kemudian kita berikan nilai awalnya 0, nilai awal jum, kemudian i juga 0. Barulah kita masuk ke dalam perulangan
while i lebih kecil sama dengan 10 ya. Jadi jika a yang ke i sama dengan n, jum plus plus. Tapi jika belum sama, maka looping terus nih, ada i plus plus ya, sampai selesai i-nya. Kemudian keluar dari perulangan, baru dikerjakan perintah if jum lebih besar dari 0. Jika iya, maka cetak ada ya. Abaikan untuk perintah else-nya. Nah, di sini kita inputkan nilai, kita running misalnya 16 ya. Pada saat n-nya 16 sama dengan a yang ke i, ini dicek dari array dengan indeks ke 0 sampai dengan indeks ke 9. Ternyata ada nih yang sama ya, jumnya menjadi 1. Nah, kemudian i-nya masih plus plus ya, sampai selesai baru dia keluar dari perulangan, dikerjakanlah perintah printf ada, karena memang 16 ada di dalam array A11. Nah, bagaimana kalau nilai yang kita input kemudian kita cari tidak ada di dalam array A yang ke i ya? Kita coba inputkan nilainya, misalnya 2 ya, kita cari. Ternyata memang 2 ini tidak ada ya di dalam array ini. Jadi diperiksa satu-satu, apakah a yang ke i sama dengan n? Oh, ternyata tidak, looping terus. Ternyata sampai terakhir, sampai dengan i-nya 11, kemudian keluar dari perulangan ya, dikerjakan blok ini perintahnya, akan tercetak tidak ada pada perintah else ini. Oke. Sekian sharing materi untuk hari ini, dan ini adalah daftar pustaka yang digunakan, bukunya Pak Sukani ya. Silahkan like, comment ya, dan subscribe ya, jangan lupa. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.